Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kita masuk di perkuliahan struktur baca 1. Jadi mata kuliah struktur baca 1 pada pertemuan ini akan saya jelaskan terkait dengan yang pertama adalah kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah di situ nanti ada beberapa hal, ada yang namanya rencana pembelajaran atau RPS, ada juga RPP. Di minggu pertama ini kita akan sajikan apa itu struktur baca 1, bagaimana kontrak kuliahnya, bagaimana RPS dan RPP-nya. Oke, baik. Oke, teman-teman, saya akan tampilkan beberapa hal. Jadi yang pertama dari rencana pembelajaran atau semester ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa saya sudah buatkan RPS-nya. Jadi terkait struktur baca 1 terdiri dari 3 SKS, 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya nanti adalah terkait dengan praktek. Yang pertama yaitu kita ada yang namanya harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, jadi pengembangan ini harus mampu menunjukkan kinerja mandiri. Nanti akan kita kopikan juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini di deskripsi singkatnya mata kuliah struktur baca 1 adalah ilmu yang mempelajari tentang teknologi penggunaan material baja sebagai konstruksi bangunan, meliputi komponen struktur tekan, nanti ada struktur tekan, ada struktur tarik. Nah, CPMK-nya di sini adalah capaian pembelajarannya. Mata kuliah harus menganalisa struktur baja tekan dan struktur baja tarik, lalu menghitung kapasitas struktur baja. Nah, sub CPMK-nya ada mampu memahami dasar struktur baja. Jadi kita nanti akan belajar banyak terkait dengan baja, terutama tekan dan tarik. Oke. Nah, saya sudah buatkan di kontrak kuliah ini. Jadi minggu pertama adalah kontrak kuliah. Jadi ada 16 kali tatap muka. Di minggu pertama kita kontrak kuliah, yaitu ini adalah bagian dari kontrak kuliah. Nanti ada minggu kedua kita akan membuat terkait dengan mampu memahami dasar teori struktur baja. Nanti kita akan belajar teori struktur baja, lalu mampu memahami dasar-dasar teori struktur, dan yang berikutnya itu nanti sampai minggu keempat. Di minggu kelima itu kita akan masuk ke menetapkan spesifikasi material baja. Lalu yang minggu keenam adalah memodelkan bangunan struktur, sampai dengan minggu ketujuh memodelkan bangunan struktur baja. Di minggu ke-8 ini kita ada UTS. Jadi sebelum UTS pasti ada tugas 1, setelah itu UTS di minggu ke-8 sesuai jadwal dari fakultas. Oke, saya lanjutkan, yaitu yang ke-9 adalah menganalisa gaya MDN yang nantinya akan digunakan untuk menghitung struktur baja. Minggu ke-10 menganalisa gaya MDN dengan mekanika rekayasa. Minggu ke-11-12 menghitung kapasitas struktur baja. Nah, nanti sampai dengan minggu ke-13 menghitung kapasitas struktur baja, kita belajar bagaimana cara menghitung kapasitas struktur baja. Lalu menggambar konstruksi. Goalnya setelah menganalisa adalah menggambar. Jadi setelah kita bisa menganalisa, kita harus menggambar konstruksi. Ini ada 2 minggu, minggu ke-14 dan 15. Sebelum ke minggu ke-16 yaitu UAS, kita ada tugas 2. Begitu. Jadi minggu ke-16-nya kita lakukan serentak ujian akhir semester. Saya coba lanjutkan lagi. Nah, ini adalah RPP atau rencana pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada metode ceramah, nanti 20 menit pakai LCD. Nah, ada juga tanya jawab, nanti kita akan juga masuk di tanya jawab. Nah, ini adalah beberapa kontrak kuliah yang harus saya sampaikan. Oke, lanjutnya adalah terkait dengan struktur baja 1. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mendesain struktur baja.
komponen tarik dan tekan bangunan gedung dengan benar dan disajikan dengan gambar. Jadi harus mampu mendesain lalu disajikan gambar. Oke, selanjutnya adalah ada yaitu yang disebut dengan langkah-langkah atau metodenya ya. Jadi sama seperti yang saya utarakan dari awal, yaitu terkait dengan metode kegiatan pendahuluan, memfokuskan perhatian mahasiswa untuk mata kuliah struktur baja. Oke. Saya lanjutkan di sini, nanti ada yang namanya bobot ya. Jadi ada UAS ya, ada kuis, tugas, UAS. Nah, ini kita benar-benar akan adakan sesuai dengan kontrak kuliahnya. Oke. Nah, ini ada tugas 1, ada tugas 2, ada UTS, ada UAS. Saya juga menambahkan masalah attitude di situ. 15% di tugas 1, 15% tugas 2, UTS 20%, UAS 30%, dan attitude di situ ada 20%. Lalu ada nilai praktik, yaitu akhirnya adalah Anda menggambar. Praktik adalah Anda akan menggambar. Nah, menggambar di sini itu nanti ada 40% dan unjuk portofolionya juga kerjanya, hasil kerjanya 40%, terakhir adalah hasil laporan. Oke. Nah, ini adalah nilai teman-teman, perlu saya sampaikan, ini adalah nilai A, B, C, D, dan E. Jadi ini adalah range nilai. Di kontrak kuliah saya akan jelaskan terkait dengan range nilai ini. A yaitu di situ adalah 4 konversinya, di mana nilainya adalah 90 sampai ke 100. 75, 85 dapat B, yaitu di konversi ketiga. 65 ke 70 dapat C, yaitu nilai konversinya 2. Yang ini nanti akan jadi di IPK dan IPS-nya nanti. Itu sampai dengan nilai E yaitu 0. Oke, baik. Nah, hal-hal yang perlu saya sampaikan lagi di kontrak kuliah adalah ada beberapa materi perkuliahan, ada modul, lalu ada daftar kuliah yang secara online. Ini nanti Anda tinggal klik saja, saya sudah siapkan formnya, tinggal diklik Anda bisa masuk. Jadi mau daftar hadirnya, mau terkait dengan modulnya, modul ajar atau bahan ajar, itu bisa di-download. Linknya sudah saya sertakan. Lalu ada hasil asesmen, nanti tugas atau kuis. Nah, kita buat kuis, itu nanti sudah saya sertakan hasil midset, final test, dan hasil observasinya. Oke. Saya rasa itu adalah beberapa hal yang nantinya akan kita lakukan di struktur baja 1. Kita mulai di materinya ya. Baik, kita mulai di materi struktur baja 1. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya? Belum ada? Belum ya. Oke, belum. Kita lanjut ya. Oke. Oke, ini adalah mata kuliah struktur baja 1 ya. Sangat menarik sekali sebenarnya baja ini ya. Sampai ada baja 3 ya. Jadi satu aja tidak cukup, sampai harus ke baja 3 ya. Ya. Bahkan kuliah sekali aja kelihatannya nggak cukup kan, harus berkali-kali kan, iya kan? Ini belum ngerti juga Pak saya ini masalah baja ya kan, nggak masalah. Tapi ya inilah struktur baja, uniknya di situ ya. Oke, ini adalah bangunan baja ya teman-teman. Kalau Anda lihat, ini tahun berapa, ini sudah lama sekali, 1800-an, dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Dan ini materialnya dari baja. Oke, ini adalah struktur baja. Didasarkan atas sifat material baja yang dapat menahan tegangan tarik maupun tekan. Jadi baja ini adalah material konstruksi yang bisa menahan beban atau gaya tarik dan gaya tekan. Nah, kekuatan duktilitas material baja relatif tinggi, strukturnya ringan sehingga menguntungkan untuk membuat jembatan, membuat gedung, membuat bentang-bentang panjang, gedung tinggi. Nah, itu masih bisa dipakai baja. Waktu pengerjaan relatif singkat, tidak membutuhkan waktu setting up. Jadi bedanya dengan beton, kalau baja itu kan kita sudah dari pabrikan sudah jadi. Kalau beton Anda butuh nunggu sampai waktu kering atau waktu umur beton. Kalau baja kan tidak. Jadi sesuatu yang singkat, tidak memerlukan setup time.
Desain meliputi desain elemen dan sambungan. Nah, ada juga kelangsingan elemen yang harus diperhitungkan untuk menghindari hilangnya kekuatan akibat teguh. Teman-teman, saya mau tanya, pernah lihat bangunan baja kan? Iya, Mas, pernah ya? Oh, pernah, Mbak? Oh, pernah ya kan? Saya rasa material baja kan sangat banyak sekali kita jumpai kan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak sekali material baja yang digunakan karena dia punya keunggulan tersendiri. Oke. Nah, ini ada beberapa terdiri dari atas 3 kategori ya, yaitu struktur rangka dengan elemen tarik, tekan, dan lentur. Terus lalu ada struktur cangkang, elemen tarik dominan, struktur tipe suspensi, tarik dominan. Untuk yang SNI kali ini kita menggunakan konsep LRFD, load, resisten, faktor desain. Load, beban, resisten, tahanan, faktor desain. Desain yang berdasarkan faktor dari beban dan tahanan. Berapa beban, berapa tahanan dikalikan dengan koefisien faktor, itulah jadi desain. Itu yang disebut dengan LRFD. Oke, ini beberapa contoh-contoh bangunan-bangunan baja di Amerika. Sudah buat baja luar biasa. Jembatan seperti ini ada di Amerika dan itu memang dari baja, sampai saat ini masih digunakan. Dia ini dulu waktu pengerjaannya luar biasa rumit sekali memang, tapi inilah baja tetap dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini beberapa hal terkait dengan jembatan-jembatan di cantilever beberapa negara-negara maju, juga Menara Eiffel yang ikonik di Paris itu juga dari baja. Jadi dia bisa tinggi begitu ya karena memang materialnya baja. Dia punya material, punya sifat yang mampu menahan beban tarik. Jadi baja itu adalah material yang mampu menahan beban tarik. Dia kuat tarik, lemah tekan. Nah, jadi kalau kebalikan dengan beton, kalau beton itu kuat tekan, lemah ditarik. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Ini beberapa gedung-gedung tinggi pencakar langit. Tetap ini di Amerika. Ini di Manhattan ya, di New York, dekat New York situ. Ini beberapa gedung-gedung memang dari baja dan sampai saat ini masih berdiri. Nah, ini juga beberapa konstruksi-konstruksi gedung-gedung pencakar langit dari baja. Nah, ini juga baja juga berfungsi sebagai teknologi berikutnya, yaitu di pipa, perpipaan, terus ada kapsul di situ. Dan semua tetap pakai material baja karena baja sangat mampu. Ini dome, yaitu area olahraga yang besar sekali, dia butuh tanpa tiang. Nah, itu dari baja. Jadi yang mampu untuk bentang panjang memang material baja. Kalau material-material yang lain saya yakin karena dia dibandingkan dengan beratnya, dia ringan tapi kuat, itu baja. Cuman memang ada beberapa hal, yaitu ekspensif, baja bersifat mahal. Baja lebih mahal dari beton pastinya. Nah, ini dome. Nah, jadi dia bisa bentangannya ratusan meter, bahkan 200 meter tanpa tiang. Nah, dia bisa membuat suatu struktur rangka yang sangat kuat sekali untuk menahan momen. Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman, ini kita ada struktur baja. Pada umumnya baja itu kita diskusi di sini ada kolom, ada balok ya. Pernah lihat ya di gudang-gudang baja kan pasti ada kolom, ada balok. Nah, ini ada yang pakai rangka. Jadi kalau sudah rangka begini biasanya dia bentangnya agak tinggi. Jadi bentangnya di sini 40 sampai 70 meter dia sudah pakai rangka. Nah, ini ada beberapa grafik. Yang arah X di sini adalah span atau bentangan, yang arah Y di sini adalah untuk berapa kilogram, unit area, kilogram per meter persegi. Nah, ini ada portal. Jadi kalau yang sistemnya pada umumnya ada portal, kolom, balok ya. Door after. Kalau yang ini dia pakai truss. Apa truss? Rangka. Ya. Lalu ada breadth feet. Nah, ini bentangannya di sini. Oke. Ini adalah denah dari atas. Jadi Anda kalau lihat suatu bangunan baja, gudang begitu, Anda akan melihat seperti ini.
Jadi yang silang-silang ini adalah ikatan angin. Jadi ini ada ikatan angin tetap dari baja, ini kolomnya. Lalu yang atas itu adalah dena dari atas. Jadi dia ada ikatan angin, ada gording, ada rafter, ada kolom. Nah, ini bentangnya bisa sampai 60 sampai 80 meter. Nanti kalau di sini ada expansion joint juga. Oke. Ini konsep dari LRFD yang saya cerita bahwa penting sekali saya cerita bahwa di sini harus Anda paham nanti dasarnya tetap dari SNI ya, dari SNI. Di situ ada diatur terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan LRFD, load and resistance factor design ya. Ada kekuatan nominal, ada beban nominal. Konsepnya adalah beban itu kita hitung. Lalu material baja kita hitung. Ya, kapasitasnya berapa, momen tahanannya berapa. Kita bandingkan antara momen tahanan atau kapasitas dibanding dengan beban. Jadi kapasitas tahanan ya atau dia kapasitas struktur baja harus lebih besar daripada beban. Nah, bebannya di sini ada faktor desainnya juga. Jadi ada faktor beban. Ya, faktor bebannya berapa, Pak? Ini. Nah, sesuai SNI sudah diatur. Ada Q sama dengan 1,4 D. D-nya adalah dead load. Jadi minimal ada faktor desainnya di sini adalah perbesaran beban. Berapa beban matinya dikalikan faktornya 1,4. Itu sudah diatur di SNI. Oke? Paham ya, Mas? Oke. Ada lagi Q sama dengan 1,2 D plus 1,6 L. Ya, live load atau beban hidup. Jadi ada dead load, beban mati, ada live load, beban hidup ya. Beban mati berarti yang dia sengaja memang menempel di beban tersebut. Contohnya seperti berat sendiri. Nah, itu adalah beban mati. Jadi strukturnya kan punya berat dia. Nah, itulah beban mati. Nah, kalau beban hidup apa, Pak? Beban hidup adalah beban yang suatu saat dia memang hidup, dia bisa berpindah-pindah. Contohnya seperti adanya orang di situ. Misalkan di situ ada orang, terus ada kursi, itu adalah beban hidup yang suatu saat akan dia pindah. Jadi tidak selamanya di situ. Kalau beban mati dia sudah pasti di situ. Keramik atau spesi, beban terus lantainya sendiri, lah itu adalah beban mati. Beban hidup adalah orang yang ada di situ. Itu. Lanjut lagi adalah Q sama dengan 1,2 D plus 1 W ya, 1,3 W ya, 1,3 W di sini ya. Nah, apa ini, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi W ini adalah wind load. Jadi ingat ya, ada beban hidup, ada beban mati, ada beban angin, yaitu wind load. Nah, kita juga hitung di sini ada faktornya semua. Nah, satu lagi saya pengen cerita yaitu adalah terkait dengan beban earthquake, gempa. Jadi suatu struktur tetap dia ada potensi terkait dengan beban gempa, makanya tetap dihitung 0,9 D plus 1,3 E. Earthquake EX, earthquake arah X, earthquake arah Y. EX dan EY. Beban gempa arah X dan beban gempa arah Y. Oke, lanjut lagi ada faktor tahanan. Jadi bebannya ada faktornya, terus tahanan juga ada faktornya. Anda bisa lihat di sini gaya aksial tarik 0,9. Jadi ini sudah diatur di SNI pasal terkait dengan struktur baja tarik, yaitu dia direduksi 0,9. Itu adalah faktornya. Kalau tekan, Pak, kalau tekan dia berkurang lagi menjadi 0,85. Kalau lentur 0,9. Nanti kita akan fokus di tarik dan tekan. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan, Mas? Cukup ya? Tahu ya, baja itu apa? Elemen struktur bangunan yang
mampu menahan gaya tarik dan tekan. Oke. Baja kuat tekan atau kuat tarik? Kuat tarik lemah tekan. Kuat tarik lemah tekan. Oke. Oke, baja biasanya dipakai di mana, Mbak? Di bangunan apa? Yang membutuhkan gedung tinggi, membutuhkan bentang yang lebar atau yang panjang, bentang yang panjang. Jadi salah satu kekuatan baja yaitu adalah dia kuat tarik, lemah tekan, dan dia tahan untuk bentang-bentang panjang itu ya. Kelemahannya baja apa, Mbak? Tadi saya jelasin. Lemah ditekan. Ada lagi? Tadi saya cerita apa tadi baja? Dibanding beton apa? Biayanya. Apa kelemahannya dia? Baja? Lebih mahal. Nah, itu maksud saya ya. Jadi Anda sudah kebayang ya material baja itu ya. Jadi baja ada baja profil juga. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini adalah typical stress strain curve from tension test and structure steel. Jadi ini adalah grafik yang sudah dibuat dari laboratorium baja. Ketika ada suatu struktur baja diuji di laboratorium, diuji tarik, arah X ini adalah strain. Apa strain? Ya, Mbak, regangan. Jadi dia meregang. Anda tahu karet ya, awalnya dia panjang sekian, kita tarik kan dia agak molor gitu ya. Itu yang disebut dengan regangan. Jadi baja itu juga punya regangan, strain nilainya. Yang ke arah Y ini stres. Stres apa, Mas? Tegangan. Ya, stres, tegangan ya. Ada regangan, ada tegangan. Kalau tegangan kan P per A, berapa pressure-nya dibagi area. Ya. Jadi di sini berapa tegangannya? Satuan tegangan bisa Newton per milimeter. Jadi P per A. A sama dengan area atau luasan. Newton per milimeter persegi atau yang kita sering sebut MPa. Ya. Terus kalau yang satuannya strain milimeter, jadi ini satuan kan dia merenggang sampai mana ini renggangannya kan gitu ya. Oke, paham ya? Jadi ini adalah arah X strain, arah Y-nya adalah stres. Regangan, tegangan. Kita lihat sekarang bareng-bareng terkait dengan grafiknya. Mulai dari 0 ya. 0, regangannya 0, stresnya 0 ya. Jadi tegangannya juga 0. Nah, terus dia mulai ditarik, dikasih beban. Nah, di sini mulai kelihatan nih naik nanjak kan dia. Nah, ini nanjak. Ini lebih jelasnya di sini, tidak apa-apa. Ini dia mulai nanjak nih, ya kan? Jadi dia tegangannya nanjak. Tegangannya naik, regangannya dia juga bertambah. Nah, karena ini nanjak banget berarti regangannya sangat kecil, ya. Tegangannya dia sudah nanjak tinggi. Itu baja. Sampai mana, Pak? Sampai dia di titik tertentu. Ya, itu regangannya dia nambah sedikit saja, tapi tegangannya dia. Jadi dia mampu mempertahankan kondisi dirinya. Begitu. Sampai di titik tertentu inilah sampai puncak di sini, sebelum dia turun sedikit, itu disebut daerah elastis atau Anda sudah belajar FY, ada FY. FY itu adalah titik leleh. Jadi baja di titik tertentu dia akan leleh ya. Lalu dia dikasih beban lagi, ditarik lagi, disuruh dia meregang. Kita paksa dia, regangannya supaya nambah. Ya, regangannya akhirnya di sini setelah diteliti, regangannya bertambah nih. Dia meregang setelah ditarik baja itu. Tapi tegangannya tetap, hampir tetap atau sangat kecil sekali kenaikan tegangannya. Jadi dia di posisi mempertahankan diri dia di sini. Di posisi mempertahankan diri supaya dia tidak sampai runtuh atau kolaps. Jadi dia tetap mampu menahan di tegangan tertentu, di angka yang tertentu ini maksimalnya leleh,
tapi dia sudah mulai meregang. Oke, lanjut ya. Di titik tertentu lagi, nah di sini nanti akan ada dia naik, mulai naik. Naik itu apa? Regangannya dia bertambah banyak, tegangannya naik, naiknya tapi tidak besar sekali, enggak. Sampai kapan Pak dia naik? Tegangan naik, regangan naik sampai kapan? Sampai dia di FU. U adalah ultimate. Di titik tertentu baja sudah di puncaknya ultimate, dia akan turun lagi, turun. Jadi tegangannya berkurang, tapi regangannya semakin panjang. Nah, sampai dia putus. Nah, ini kalau sudah begini berarti dia sudah tidak terikat atau baja ini sudah putus ya menjadi dua. Itu adalah konsep tegangan regangan. Di dalam konsep LRFD, load resistant factor descent, di situ yang dihitung adalah beban ultimate. Maka yang dihitung juga kapasitasnya adalah kapasitas ultimate. Oke, udah paham ya? Ini kelihatannya lebih mudah ya belajar baja ini. Kita kuliah lebih nyaman begini memang kan? Ya. Oke. Saya coba tanya lagi, Mas. Ini artinya nol ini apa? Nah, strainnya nol, stresnya nol. Kalau ini titik ini, nah titik di sini nih, regangannya 0,05 katakanlah. Nah ini tegangannya sudah mulai naik. Ya. Itu. Oke teman-teman, baik. Pertanyaan lagi, Mas. Tahu nggak itu ultimate-nya berapa? Kalau FY-nya tadi 240 MPa, ultimate-nya berapa? 370 MPa. Jadi ini setelah dia leleh, dia nanti akan naik ke ultimate. Itu teman-teman. Nah, proses ini, ya strain ini nanti dia itu berpengaruh dengan terkait dengan kekuatan baja. Ini di slide berikutnya ini. Nah, di sini terlihat ada yang FY-nya 36 KSI, ada yang FY-nya 50 KSI, ada yang sampai 100. Jadi kalau FY-nya itu dia sudah tinggi, maka dia akan naik lagi, F ultimate-nya juga akan tinggi, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, ada yang lower yield point, jadi ada yang FY yang low, ada yang upper yield point, terus ada yang tinggi. Jadi ada yang mutu tinggi. Beberapa baja memang ada yang mutu tinggi. Biasanya dibuat untuk baut. Baut ada baut mutu tinggi. Pastinya dia tidak FY di FY 240. Oke. Saya mau tanya lagi, teman-teman. Baja tadi kuat tekan atau kuat tarik, Mbak? Kuat tarik, lemahnya ditekan ya. Oke, dari sini Anda akan bisa mendapatkan strain, elegant typical strain curve. Ada beberapa strain hardener. Jadi dia tegangannya dia sudah tetap, tapi regangannya dia semakin panjang. Itu. Oke, dari konsep itu, nah di sini kita baru ketemu yang namanya profil. Ada profil baja, di sini ada yang pakai round, rectangle, ada yang pakai kabel, ada yang pakai siku L ya, ada yang double siku, ada yang pakai WF, ada yang pakai T, ada yang pakai bolt up box. Jadi dia membuat sendiri profil box. Ini yang ada di pasaran. Ada WF, ada double angel, ada struktur T, ada struktur tabing atau hulu. Ini yang banyak dijual di pasaran. Lalu ada pipa, pipe, lalu ada beberapa bolt section. Nah ini ada di pasaran. Jadi kita mendesain harus ada di pasaran. Jadi kalau kita desain jangan sampai tidak ada profilnya di pasaran, susah kita belinya karena nanti akan dilaksanakan di lapangan ya. Jadi ada beberapa produk-produk yang pabrikan baja itu sudah menyediakan beberapa profil-profil. Oke, ini adalah batang elemen lentur struktur baja. Di situ ada WF, tetap
Lalu di sini ada komposit, jadi baja dikomposit dengan beton. Lalu ada angel atau siku, ada kanal, ada build up members. Jadi dia menggabungkan beberapa plat membentuk suatu build up profil baja sendiri. Dalam hal ini dia modelnya seperti ini. Begitu. Oke. Teman-teman baik, sampai sini ada yang mau tanya silakan. Ya, kita nanti minggu depan kita lanjutkan ke batang tarik ya. Jadi capaian pembelajaran kita adalah kita harus bisa, mahasiswa harus bisa mendesain ya, mendesain, menghitung, menganalisa struktur baja, tarik, nantinya juga tekan. Itu yang nantinya akan diimplementasikan pada gambar. Jadi setelah Anda bisa mendesain, maka Anda cantumkan atau tuangkan pada gambar. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di perkuliahan struktur baja 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.